Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman sedulur. Pada malam hari ini saya masih bisa membuat konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun relakon hidup saya. Saya masih berada di rumah saya teman sedulur. Kembali saya ingin bercerita dari pemahaman yang pernah ada di dalam pikiran saya melalui sebuah tembang kidung peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga yang mengiringi konten YouTube saya. Kembali teman sedulur dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang selalu mampir maupun teman tetangga saudara saya, orang-orang di sekitar saya yang belum pernah mendengarkan konten-konten YouTube saya doakan panjenengan selalu sehat, selalu bahagia, selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan apa yang panjenengan inginkan, selalu terwujud dengan cara yang sangat mudah dan menyenangkan, karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih teman sedulur. Alhamdulillah nih, setiap malam harinya saya masih bisa memberi makan. Ini salah satu yang saya sukai karena saya masih bisa bermanfaat untuk makhluk ciptaan Tuhan. Ini segerombolan semut teman sedulur. Setiap malam harinya saya kasih makan gula semampu saya. Alhamdulillah, karena satu nyawa, satu semut sama seperti saya. Terima kasih sekali. Saya bukan berniat menggurui teman sedulur. Inilah di perjalanan hidup saya. Saya sangat bersyukur sekali ketika saya bisa memberi makan walaupun seekor semut. Baik teman sedulur, saya ingin bercerita kisah Kanjeng Sunan Kalijaga dari kakek saya yang pernah saya dengar, dari buku cerita yang pernah saya baca, dengan kebaikan sangat mulia hati beliau, seperti hampir mirip dari kisah Nabi Muhammad SAW. Di sini saya bercerita perjalanan Topololononya ataupun perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga di era kejayaan di tanah Jawa dulu dalam mensiarkan agama Islam. Kanjeng Sunan Kalijaga pernah ada di perjalanan teman sedulur, namun mungkin pernah saya sentuh sedikit cerita ini yang walaupun tidak terlalu panjang, akan saya ulang sedikit. Pada dulu cerita Kanjeng Sunan Kalijaga mensiarkan agama Islam, ada sesuatu tempat yang sangat-sangat penduduknya sangat ramai, dan di situ ada sekelompok orang yang sangat terkenal sekali. Singkat ceritanya, tidak suka dengan kehadiran Kanjeng Sunan Kalijaga yang membawa agama Islam. Dan sekelompok orang itu bisa dikatakan orang jawara di daerah itu, mencari-cari sosok yang namanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Di cerita itu mereka tidak terima kalau ada kedatangan orang yang sakti katanya. Di cerita itu suatu hari bertemulah di jalan sekelompok orang itu, boleh dikatakan gerombolan perampok ataupun orang yang sangat disegani di wilayah itu teman sedulur. Karena mendengar Kanjeng Sunan Kalijaga orang sakti, kelompok orang itu bertanya, apakah Kisanak kalau panggilan di cerita itu, yang bernama Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga terdiam dan kembali bertanya kembali. Orang itu salah satu dari mereka ataupun pimpinannya menanyakan, apakah kamu Sunan Kalijaga?
Kanjeng Sunan Kalijaga lalu menjawab dengan mengatakan kalau tidak salah sayalah Sunan Kalijaga. Di cerita itu akhirnya orang-orang yang menghadang Sunan Kalijaga menantang untuk berkelahi karena mendengar katanya kamu orang hebat, orang sakti. Orang-orang itu mengajak adu ilmu ataupun kehebatan. Kanjeng Sunan Kalijaga tersenyum dan terdiam. Akhirnya salah satu dari kelompok itu mendorong Kanjeng Sunan Kalijaga, yang akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga terjatuh, teman sedulur. Di situ Kanjeng Sunan Kalijaga menangis karena terjatuh itu. Tertawalah orang-orang yang menghadang Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu ada salah satu berkata, katanya kamu sakti, kamu hebat, kamu bisa ini itu. Saya dorong saja, ternyata nyatanya kamu menangis, wahai Kisanak. Cerita itu teman sedulur, Kanjeng Sunan Kalijaga menjawab, wahai saudara-saudaraku, aku menangis bukan karena takut denganmu, dengan kalian. Aku menangis karena aku terjatuh. Aku berpegangan dengan rumput yang saya pegang ini, apakah masih bisa hidup? Karena ini juga ciptaan Tuhan. Dia berhak hidup di dunia ini seperti saya. Aku menangis bukan karena takut dengan kalian, wahai saudara-saudaraku. Aku yakin kalian juga orang baik. Hanya saja kalian belum mengerti. Subhanallah, teman sedulur, dari cerita itu. Dan ketika orang-orang yang menghadang Kanjeng Sunan Kalijaga itu mendengar kalimat itu, mereka semua terdiam dan akhirnya pemimpin atau pimpinan dari itu merunduk dan tersimpuh di hadapan Kanjeng Sunan Kalijaga, dan semua pengikutnya pun ikut menangis. Pimpinan itu mengatakan, sungguh mulia hatimu wahai Kalijaga, sungguh baiknya hatimu. Saya belum pernah melihat orang sebaik dirimu. Bukan hanya kamu baik dengan sesama manusia, namun hatimu sangat baik dengan tumbuh-tumbuhan yang belum pernah terpikirkan oleh kamu. Aku ingin mengikuti ajaranmu wahai Sunan Kalijaga. Subhanallah, di saat itu Kanjeng Sunan Kalijaga lebih menangis kembali. Terima kasih saudara-saudaraku. Kamulah orang yang sangat mulia di hadapan Sang Pencipta. Karena pengaruhmu, karena kekuasaanmu, orang-orang yang selama ini takut denganmu, tunduk patuh denganmu, dia akan mengikutimu. Tobatnya dirimu akan membawa kebaikan di lingkungan, di wilayahmu ini, wahai saudara-saudaraku. Dan mereka tidak pernah mengenangmu, padahal dia itu sadar mengikuti ajaranku itu karena dirimu. Ketahuilah, kalian orang-orang yang sangat mulia, karena diri kalian semua ini akan menjadi layaknya sebuah gula yang dicampur di kopi pun kamu tidak akan pernah disebut namanya. Sampai kapanpun di sini turun-temurun dari anak cucu kalian yang mereka kenang hanya namaku, padahal mereka sadar karena dirimu
Sungguh mulia hati kalian. Subhanallah teman sedulur, dari cerita itu saya mengambil satu kesimpulan. Kanjeng Sunan Kalijaga itu tidak pernah mengharap untuk dipuji, diingat namanya, karena Kanjeng Sunan Kalijaga itu sudah mengerti teman sedulur. Beliau sangat mengerti sekali karena kebaikannya. Beliau itu tidak ingin untuk dikenang, untuk dipuji, karena beliau sudah sangat mengerti. Beliau sangat mencintai semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Dia itu bukan hanya baik dengan sesama manusia, namun dia itu baik terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, yang di situ dia tidak pernah mendapatkan kalimat terima kasih, pujian dan pujaan. Karena dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan, Kanjeng Sunan Kalijaga dan semua wali-wali itu baik dan mengerti. Sekarang teman sedulur pasti mengerti dengan cerita saya ini. Jika di lingkungan kita banyak orang yang berbaik bicara dengan agama, dengan aliran, dengan kebaikan, ceramah, tausiah, dakwah, di mana di situ banyak membatasi, mengajarkan, membuka aib orang, menjelekkan golongan. Panjenengan teman sedulur, jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan sendiri. Jangan pernah ikut-ikutan, karena semua yang ada di muka bumi ini wajib kita cintai, kita kasihi teman sedulur. Itulah satu cerita kisah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Saya sangat bersyukur sekali, pertama dengan dua orang tua saya, kakek nenek saya yang membesarkan saya, dan cerita-cerita dari buku, dari handphone, dari media. Alhamdulillah, hidup di zaman era sekarang sangat mudah sekali mendapatkan ilmu dan pemahaman. Subhanallah. Terima kasih teman sedulur, mudah-mudahan konten ini bukan yang terakhir. Kembali saya doakan panjenengan teman sedulur dimanapun panjenengan berada, panjenengan selalu sehat, selalu bahagia, panjang umur, dan dimudahkan apapun yang menjadi keinginan panjenengan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.